Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ta'lim, membahas sebuah kitab tajwid metode Asy-Syafi'i. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, di pembahasan malam hari ini kita akan memasuki pembahasan inti dari ilmu tajwid. Inti dari ilmu tajwid yaitu bab makharijul huruf. Bab makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas pengantar makharijul huruf. Nah, sekarang kita akan masuk pada babnya, yaitu bab makharijul huruf. Sekarang silakan dibuka halaman 18. Halaman 18. Kemarin kita sudah sama-sama bahas macam-macam makharijul huruf. Makharijul huruf oleh para ulama secara umum terbagi menjadi berapa bagian, jemaah? Menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asy-syafatan, kedua bibir. Dan yang terakhir al-khayshum. Itu secara umum. Tidak ada yang ke-6 atau yang ke-7. Jadi kalau kita bicara makharijul huruf secara umum tidak lepas dari 5 tadi. Adapun secara rinci pendapat yang terpilih berapa jamaah kemarin? 17 pendapat yang terpilih, ya. Karena para ulama khilaf menjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan 16, ya. Ada yang mengatakan 28 dan sebagainya. Tapi pendapat yang terpilih 17 makhraj secara rinci. Jadi makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian, secara rinci terbagi menjadi 17 bagian. Baik. Sekarang kita akan masuk makhraj yang pertama, yaitu al-jauf. Ya. Sekarang kita akan bahas makna al-jauf secara bahasa. Apa sih al-jauf secara bahasa? Ya. Al-jauf adalah al-khala. Al-khala adalah tempat yang kosong atau rongga. Ya, namanya aja rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dia adalah rongga, bagian yang kosong yang dilewati oleh suara. Jadi secara bahasa al-jauf maknanya al-khala, rongga atau tempat yang kosong.
Adapun menurut istilah, pengertian al-jauf adalah mantiqatut tajwifil halqi, ya. Daerah rongga tenggorokan, wa tajwifil famawi, dan rongga mulut. Jadi itu makna al-jauf secara istilah, ya. Daerah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian di al-jauf ini tempat keluarnya huruf apa jemaah? Huruf mad. Huruf mad. Di al-jauf ini keluar huruf mad dari al-jauf. Apa saja huruf mad jemaah? Yang pertama alif. Yang kedua wawu mad, atau bisa kita sebut wawu sukun. Yang ketiga ya sukun atau ya mad. Maka di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah dalam Muqaddimah Jazariyahnya mengatakan fal aliful jawfi wa ukhtaha. Ya. Huruf alif makhrajnya dari al-jauf, begitu juga saudara-saudaranya. Jadi alif itu punya saudara ya, Mak. Di antaranya saudara alif yang pertama huruf wawu mad dan yang kedua huruf ya mad, agar dibedakan dengan wawu dan huruf ya. Ya, kalau wawu itu keluarnya makhrajnya dari kedua bibir dimonyongkan ke depan, dimajukan ke depan. Tapi kalau wawu mad atau wawu sukun itu keluarnya dari al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan, satu makhraj. Dan saudaranya yang berikutnya itu ya mad, atau mungkin bisa kita katakan ya sukun, agar dibedakan dengan ya yang biasa, yaitu di mana? Di tengah lidah. Nah, adapun ya mad keluarnya dari al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Iya. Kemudian fungsi mat itu untuk apa sih jemaah? Apa fungsi mat? Untuk menambah panjang suara. Untuk menambah panjang suara, itu fungsi dari mat. Karena mat sendiri artinya ziyadah. Mat itu artinya ziyadah, menambah panjang suara. Suara yang tadinya pendek kemasukan salah satu dari 3 huruf mad menjadi panjang. Berapa harokat panjangnya minimal? 2 harokat. 2 harokat. Jadi kata para ulama, di al-jauf itu keluar sebenarnya 1 huruf alif. Ya. Huruf alif berserta saudara-saudaranya, yaitu wawu mad dan ya mad. Kenapa? Karena kedua huruf ini karakternya sama seperti alif. Dia tidak bisa dibaca kalau tidak kemasukan harokat sebelumnya. Makanya alif agar bisa dibaca sebelumnya kemasukan harokat apa jemaah? Fathah. Ya mad atau ya sukun agar bisa dibaca sebelumnya kemasukan harokat apa? Kasroh. Kemudian wawu mad atau wawu sukun agar bisa dibaca sebelumnya kemasukan harokat apa? Dhammah. Maka jadilah mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'i. Dan semuanya terkumpul di dalam surat Hud ayat 49. Jadi ketiga bentuk mad ini terkumpul di surat Hud ayat 49. Pada kata nuhiha. Sekarang saya akan baca, ya jamaah ikuti ya. Perhatikan, dengarkan dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Silakan. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Baik, di mana letak huruf mat tersebut? Di mana jemaah?
Kok tahu? Dari mana? Karena di blog Ustaz. Jadinya tahu kita. Udah gampang Ustaz. Ntar awas diacak nanti. Baik, jadi dimudahkan di sini. Alhamdulillah Ustaz di blog jadi bisa jawab kita. Baik, nu. Di situ ada dhammah bertemu wawu sukun atau wawu mat. Nah, maka dibaca berapa harokat? 2 harokat nu ya. Kemudian hi. Di situ ada ya sukun atau ya mad. Sebelumnya harokatnya kasroh. Hi. Kemudian yang terakhir ha. Di situ ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi ketiga bentuk mat tersebut terkumpul di dalam surat Hud. Di surat Hud dalam kata nuhiha. Baik, coba ulangi ya. Iya, silakan. Langsung masuk ayat saja ya. Iya, silakan. Masya Allah, fasih semuanya. Alhamdulillah. Kalau sama-sama. Iya. Kenapa makhraj al-jauf lebih didahulukan ketimbang makhraj lainnya jemaah? Karena al-jauf ini dasar. Kalau salah kita mengeluarkan huruf dari al-jauf, selesai udah. Hukum asal huruf berharokat, hukum asal huruf hijaiyah yang berharokat, semua keluar melewati makhraj al-jauf. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa mengeluarkan makhraj al-jauf pada tempatnya, sesuai pada tempatnya, nanti akan susah mengeluarkan dari al-halq, tenggorokan, dari lisan, lidah, dari syafatan, kedua bibir, ya, dari al-khaysum, pangkal hidung, akan sulit. Makanya yang pertama dibahas al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dan makhraj ini termasuk makhraj muqaddar, makhraj yang dikira-kira, karena kita nggak tahu sumber suaranya selesainya di mana nih. Karena satu rongga dia, rongga tenggorokan sama rongga mulut, kita nggak tahu sumber suaranya dari mana. Tapi kalau makhraj yang lainnya kita tahu sumber suaranya, umpamanya ba, ya, coba ad, kira-kira dari mana tuh? Kedua bibir. Kedua bibir bertemu dalam keadaan tertutup. Muqaddar itu artinya dikira-kira kalau al-jauf. Tapi kalau selainnya muhaqqaq itu sudah pasti diketahui tempat keluarnya. Kayak ba, ab, oh spotnya sudah tahu. Spot sumber suaranya tahu, oh kedua bibir bertemu. Tapi nanti kalau misalkan ya huruf hamzah, ya, huruf-huruf mad yang sebelumnya mungkin fathah atau ya sukun sebelumnya kasrah, kalau ditunjuk sumber suaranya dari mana keluarnya, maka kita nggak tahu, hanya dikira-kira saja. Yang penting keluarnya lewat rongga tenggorokan, kemudian rongga mulut. Jadi hukum asal huruf yang berharokat itu keluar melalui al-jauf. Bagi orang awam, ya, apalagi lagi populer sekarang, ada sebagian imam atau sebagian orang kalau tilawah dia nggak keluar dari al-jauf tuh, mampir dulu ke pangkal hidung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang awam bagus ya. Bindeng katanya. Padahal enggak boleh, hukum asal huruf yang berharokat ya, itu harus keluar dari al-jauf semuanya ya. A, ba, ta, bukan a, ba, ta, enggak. Makanya dimulai makhraj yang pertama itu dari al-jauf. Ya. Kenapa kita harus mempelajari al-jauf tadi yang pertama? Karena hukum asal huruf berharokat semua keluar dari al-jauf. Jadi lepas aja jamaah. Coba a, ba, ta, bukan ba, gitu. Ada nggak yang baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Banyak di sini. Nggak ada. Jago semua. Tawadhu aja di sini datang nih. Padahal mah nggak bisa. Ya. Nah, itu salah. Cuman bagi orang awam bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
nggak keluar dari al-jauf, tapi keluarnya dari mana? Al-khayshum, pangkal hidung. Nah, ini bagi orang awam bagus, tapi bagi ahli ilmu nggak kepake nih tilawah kayak gini, salah dia. Karena nggak keluar lewat al-jauf, makanya dasar. Jadi ada kaidah bahwa setiap huruf hijaiyah yang berharokat itu menjauh dari makhrajnya. Setiap huruf hijaiyah yang berharokat itu pasti dia menjauh dari makhrajnya. Akan tetapi sebaliknya, kalau huruf hijaiyah tersebut sukun, pasti dia mendekat ke makhrajnya. Mendekat ke makhrajnya. Coba sekarang kita sukunkan huruf huruf ba, silakan tanpa dipantulkan. Ab. Bisa kerasa nggak makhrajnya di mana? Kedua bir, mendekat. Kenapa? Karena sukun. Ab, mendekat dia ke makhrajnya. Coba sekarang kasih harokat fathah. Ab, ba, silakan. Ba. Menjauh atau mendekat ketika berharokat? Menjauh. Jadi itu salah satu fungsi kita mempelajari al-jauf. Kemudian ada itmamul harokat juga yang kedua pada al-jauf. Apa itu itmamul harokat? Kesempurnaan mengucapkan harokat-harokat pada huruf hijaiyah. Fathah kita nih jamaah. Itu beda sama fathahnya orang Arab. Orang Arab itu fathahnya fathah mutawassithah. Fathah pertengahan dia. Kalau kita kan fathahnya enggak pertengahan. Ya. Jadi bukan o, bukan e, tapi r, gitu. Pertengahan. Kalau kita salam kayak gimana jamaah salamnya biasanya? Assalamualaikum, kan gitu ya? Assalamualaikum. Tapi kalau orang Arab enggak seperti itu. Fathahnya bukan a, tapi apa? Assalamualaikum. Kaifa hal? Ya enggak? Kalau kita gimana? Kaifa haluk. Jadi fathah mutawassithah. Makanya ketika huruf tersebut berharokat fathah, huruf hijaiyah berharokat fathah, maka terbuka mulut. Karena fathah itu di jamaah diambil dari kata fataha, artinya terbuka. Jadi ketika ada huruf hijaiyah berharokat fathah, mulut dalam posisi terbuka. Jangan terlalu lebar sehingga terucap tebal, huruf-huruf tipis terucap tebal. Oh, salah. A'udzubillah, enggak. Apalagi sambil melotot, a'udzubillah, enggak. Ya. Jangan juga terlalu tipis. Seolah-olah enggak terbuka, khawatir miring ke imalah. Jadinya. Enggak. Ya. Sebagian para ulama mengatakan seukuran telunjuk kita. Coba. Bukan o, bukan juga berlebihan sehingga terucap imalah miring ke b, t, enggak. Ya. Jadi bukan miring ke imalah, bukan terlalu tebal, tapi pertengahan, fathah mutawassithah seperti orang Arab. Ya. Coba. Ba, ta, sa, seperti itu. Ya. Baik. Jadi itmamul harokat. Nah, kasroh jemaah, diambil dari kata kasaro. Kasaro artinya apa? Memecah rahang. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, ada huruf-huruf yang berharokat kasroh, maka rahang kita terpecah. Kasroh, sehingga turun rahang kita menyerupai orang tersenyum atau orang meringis. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran banyak yang harokat kasroh, senyum nih, coba i. Karena kalau nggak seperti itu nanti harokatnya nggak sempurna, miringnya kemana kira-kira? Banyak tuh. Bismillah, harusnya Bismillah, bismi, senyum, meringis, Bismillah. Jadi antum habis baca Al-Quran kira-kira merengut atau bahagia? Bahagia. Sekarang dhammah ya, diambil dari kata dhammun, mengumpulkan kedua bibir ke depan. Dhammun, mengumpulkan kedua bibir ke depan, alias monyong. Monyongnya harus sempurna, kalau enggak nanti huruf-huruf tipis terucap o. Contoh aja salam lah. Assalamualaikum. Kom.
nggak sempurna dhammahnya sehingga terucap o. Kum, kaf berharokat dhammah, maka monyong sempurna assalamualaikum, bukan assalamualaikum antum. Sempurna. Coba a, i, u, ba, bi, bu. Jadi kalau baca Al-Quran, ya ini aktif tuh posisi mulut kita. Jadi artikulasi setiap huruf dan harokat sempurna. Bukan seperti orang kumur-kumur, tamat madho, ya. Tamat madho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kumur-kumur tuh. Pernah salah satu dosen anak itu waktu pas kuliah, teman disuruh baca. Hafalannya sih kuat, cuman bacanya kayak orang males-malesan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah baca sampai pertengahan ayat, suruh stop. Anda takra'u tamat madhu. Kamu mau baca Al-Quran apa kumur-kumur? Sakit hati nggak begitu? Itu kalau kita harus mentalnya kuat. Kalau punya guru seperti itu harus kuat mentalnya. Antum kuat nggak mentalnya ngadepin anak? Insya Allah. Tapi nggak kayak gitu ya. Pak itu kumur-kumur aku baca Pak gitu. Tapi kalau depan orang Arab ceplas-ceplos, ente ini baca Quran atau kumur-kumur sih? Waduh, kalau kita nggak siap mental langsung mundur. Udahlah, malas belajar. Makanya pas praktek nih sebentar lagi, kalau dikoreksi kira-kira sakit hati nggak cuma? Sakit hati nggak usah belajar. Giliran dia aja bener, aneh salah mulu nih Ustaz, sentimen. Ya. Jadi kalau bisa kita usahakan lahjahnya Arabi, baca Al-Quran sesuai dengan lahjah Arab. Jadi hilangkan dialek-dialek lahjah itu dialek ke daerahan kita, dari Sunda, yang dari Jawa, yang dari Sumatera, ya itu dihilangkan semuanya. Semuanya sepakat pakai satu lahjah Arabi. Fathahnya fathah orang Arab, ya bukan fathah orang misalkan orang Jawa, orang Sunda. Assalamualaikum misalnya gitu, atau orang Jawa atau orang Sumatera atau yang lain. Fathahnya tipis, bahkan seperti tabasum. Tabasum itu seperti orang senyum. Kalau mengucapkan fathah itu bahagia seperti orang senyum, hampir sama seperti kasroh. Sehingga yang keluar tuh tipis, huruf tipis ketika fathah benar mensifatinya tipis. Ya, kalau di kita fathahnya terlalu tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, assalamualaikumnya aja beda sama orang Arab, ya enggak? Assalamualaikum. Kalau orang Arab tipis. Assalamualaikum. Kaifa hal. Kalau kita kaifa haluk. Tambah lagi pakai lahjah dialek kedaerahan. Kaifa haluk gitu ya. Bi khair walhamdulillah gitu. Dihilangin juga tuh lahjahnya kalau belajar bahasa Arab ya gitu kan. Jadi bukan Arab cita rasa Jawa, cita rasa Sunda, cita rasa mana lagi banyak. Nah, itu fungsi salah satu kita mempelajari al-jauf. Jadi semua huruf berharokat keluar lewat al-jauf, jangan sampai masuk ke pangkal hidung kecuali 2 huruf. Huruf apa yang pertama? Huruf nun, dan yang kedua huruf mim. Nah, itu baru boleh mampir ke sini pangkal hidung. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan latihan. Coba latihan al-jauf di halaman 44. Silakan dibuka halaman 44, latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Sebenarnya latihan ini nanti setelah kita belajar nun sukun dan tanwin, ya kan, nanti kita ketemu hukum izhar, ikhfa dan sebagainya. Jadi untuk sementara kita baca dengan izhar terlebih dahulu, ya. Sementara kalau ada hukum ikhfa atau hukum yang lainnya kita baca izhar sementara ini. Karena kita belum belajar nun sukun dan tanwin. Baik, fokus kita sekarang di al-jauf. Jangan sampai mengucapkan huruf ini keluar dari pangkal hidung, itu yang pertama. Yang kedua, itmamul harokat. Harokatnya harus sempurna. Nggak boleh nanti misalkan udah dia mundur aja. Yang harus jelas. Antum giliran nyanyi aja
Oh, sampai kayak ikan koi. Kalau nyanyi latihan vokal, giliran latihan ini malas-malesan. Ya. Padahal kalau kita tilawah dengan benar ya, al-mahiru bil Quran kata Nabi, ma'asafaratil kiramil barara. Orang yang mahir, orang yang pandai baca Quran didampingi malaikat yang taat lagi mulia. Aduh, belum pandai ini Ustaz, gimana? Tenang, kata Nabi SAW, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran, kata Nabi. Tapi yang masih terbata-bata, belum fasih ya. Jangankan fasih, masih terbata-bata dia. Terus sulit ketika membaca Al-Qur'an, maka kata Nabi lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Jadi jangan kecil hati yang masih terbata-bata di sini, jangan malu. Belajar tuh kalau malu enggak akan dapat ilmu, jemaah. Yang masih terbata-bata, yang masih buta aksara Quran, datang aja ke sini. Bisa insya Allah, bisa. Ya. Jangan ada kata minder. Nanti kalau pas praktek, aduh, mic di tangan, ini lagi nih gimana nih, gemeteran nih. Santai aja jemaah. Ya. Salah itu perkara biasa dalam belajar. Ya. Udah, datang Bismillah, bisa insya Allah, bisa. Untuk sampai ke tingkat mahir itu kan proses. Nah ini kita lagi berproses. Sama Ana juga masih belajar. Ya. Jadi yang pertama, jangan sampai huruf ini masuk ke pangkal hidung. Itu yang pertama, nanti kita latihan. Yang kedua, kesempurnaan harokat fathah terbuka, ukurannya 1 jari. Ya. Jangan terlalu lebar, enggak. Atau terlalu tipis sehingga miring ke i, u, misalkan enggak. Fathah mutawassithah, fathah pertengahan seperti fathahnya orang Arab. Kasrah senyum, ya senyum. Dhammah monyong, jangan nanggung, nanti bisa seperti o, a, i, o, enggak, u. Itu yang kita latih di Al-Jawf. Baik, coba perhatikan di halaman 44 kita latihan pengucapan huruf hamzah. Latihan pengucapan huruf hamzah. A, i, u, a, silakan. A, i, u, a. Bukan? Enggak gitu. Jangan terlalu lebar, gitu kan? 1 jari saja. Coba. A, I, U, A, I, U, A. Silakan. Jangan sampai masuk ke pangkal hidung. Semua lewat rongga tenggorokan terus rongga mulut keluar. Jangan mampir sini kan? A, I, O, A. Enggak gitu. Iya, baik. Kita ulang. A, I, U, A. Silakan. A, I, U, A. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. A, I, U, A. An ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. An ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Iya, bisa ya? Coba, hafal gak kira-kira? Waduh, suruh ngapal lagi. Ini kan gak datang tadi. Hujan dan akan di rumah. Baik, coba gak apa-apa, sama-sama. 3, 2, 1, silakan. Iya. A, I, U, A. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Untuk pemula, apalagi ajam, kita orang ajam, orang non-Arab, ya, agar harokat terdengar sempurna, karena kita mungkin belum fasih, belum sempurna mengucapkan harokat, maka untuk latihan ini nggak jadi masalah. A, I, U, nggak jadi masalah. Tapi nanti kalau sudah sempurna harokatnya keluar, tilawah nggak perlu gitu-gitu amat. Nggak perlu. Ini buat latihan saja. Nanti kalau udah lemes, harokat sudah terdengar sempurna, biasa aja. Ya. Makanya kalau kita lihat syekh-syekh ya, para qori, ya, para imam, kalau tilawah biasanya mulutnya seperti nggak bergerak, ya nggak? Biasa aja. Kenapa? Karena mereka sudah sempurna harokatnya. Nah kalau belum sempurna, untuk latihan pertama kali nggak jadi masalah. A, I, U nggak jadi masalah. Ya, agar sempurna. Kalau sudah sempurna nggak usah gitu-gitu banget, nggak jadi masalah. Coba ulangi. Ya, silakan. A, I, U, A. U, an,
lagi. Sekali lagi silakan. Baik, bisa ya? Siap. Baik. Kita akan praktek satu-satu, ya. Nggak usah deg-degan, biasa aja. Dingin loh ya tangannya. Sayanya dingin, nah, asik, dingin. Baik. Sekarang kita mulai dari yang ikhwan dulu. Baik. Mau ana tunjuk atau antum yang nunjuk sendiri? Hah? Ditunjuk. Nanti anak bilang antum nunduk lagi. Dia ngeliat belakangnya. Enggak antum ya. Gimana? Berurut ya. Baik. Ya udah kalau gitu dari antum. Pakai mic. Ingat jangan masuk ke sini. Enggak. Lepas suaranya. Lepas. Ya. Kemudian itmamul harokat, harokatnya sempurna. Nggak jadi masalah. Untuk pemula nggak jadi masalah. Ya. Fathah terbuka, kasroh senyum, dhammah monyot. Oke, baik. Kita selang-seling, ikhwan, akhwat. Ya, taib antum. Gitu. Kalau sukun berhenti dia. Ya. Mendekati makhrajnya. Makhraj hamzah. Ya. Kira-kira ada yang bisa ini enggak deteksi? Masuk mana kira-kira? Masuk apa? Pangkal hidung. Afan ya. Jangan sensi. Jamaah jadi alim sekarang. Udah bisa vonis orang. Jadi antum masih masuk pangkal hidung sebagiannya. Di awal udah bagus tuh. Lama-lama kok kesini gitu kan? Nah itu fungsinya kita mempelajari apa? Al-jawf. Ya, coba ulang lagi. Lepas aja. Lepas. Kalau ditahan-tahan kesini dia. Ini apalagi malu-malu. Gitu. Ya coba. Masih. Udah ya ada yang bilang masih aneh aja. Antum santai aja. Kayaknya pada gemes banget. Nanti antum kebagian ya. Masih nggak apa-apa ya antum latihan. Lepas aja, lepas. Ya lepas. Jangan sampai masuk al-jawf. Ini baru al-jawf loh, al-jawf. Ya. Al-jawf. Tapi nggak apa-apa, insya Allah bisa. Sekarang antum silakan. Kita masih latihan hamzah ya. Enggak gitu. Ya, kan? Kalau bisa kita fathah mutawassithah, fathahnya orang Arab. Berusaha dulu. Ya, coba. Ulang coba. Iya, sebagiannya betul keluar al-jawf, sebagian kecilnya lewat masih masuk ke pangkal hidung ya sebagiannya. Terus fathahnya kalau bisa fathah mutawassithah, fathah pertengahan, bukan bukan enggak, tapi saja, fathah mutawassithah, bukan saja. Berikutnya antum, ya. Jangan malu-malu. Ya. Minal mu'ni. Iya, ulangi coba. Didekatkan aja mic-nya, ya.
ani'na minal, iya bukan maina ya. Baik, jadi antum masih artikulasi harokatnya belum sempurna ya, latihan lagi. Mungkin pertama-tama kita kan pakai mic sekarang. Ada demam mic biasanya. Ya kan? Demam. Kesulitannya di mana al-jauf? Di prakteknya. Teori sih gampang Ustaz gitu kan. Ustaz niatnya enggak lewat pangkal hidung sih Ustaz niatnya. Tapi terucapnya kok lewat pangkal hidung gitu. Itu bisa dipelajari dan harus latihan. Karena ini al-jauf makhraj dasar sebelum masuk makhraj yang lainnya. Ya. Yang masih masuk pangkal hidung a i u a. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, jangan ditekan. Lepas saja los. A i u los saja. A. Ya. Kecuali mungkin ada udzur syar'i ya, seperti mungkin lagi apa? Pilek, lagi flu mungkin. Baik. Dan kalau baca Al-Quran jangan lewat pangkal hidung. Yang enggak masuk di pangkal hidung jangan masuk pangkal hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak. Tapi biasanya sebagian imam memasukkan sebagian ke pangkal hidung ketika mad arid li sukun. Biasanya seperti itu ya. Dan ini termasuk kesalahan. Contoh misalkan Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada gak yang gitu? Kalau orang awam dengerin, Masya Allah, hidungnya bagus banget ya. Masuk semua ke pangkal hidung katanya. Padahal itu kesalahan. Bahkan sebagian ulama ya menggolongkannya ke dalam lahan qabih, lahan yang buruk, ya qabih. Jadi jangan sampai dimasukkan ke pangkal hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min bukan min. Ya. Baik. Itu kebanyakan huruf ain biasanya. Nanti kalau kita masuk al-halq, makhraj tenggorokan, masuk huruf ain, ya ain, itu banyak yang masuk pangkal hidung biasanya. Nanti ada aja yang baca gitu. Ya, baik. Jadi al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan ini satu makhraj. Tempat keluarnya huruf mad. Yang pertama di al-jauf, hukum asalnya setiap huruf yang berharokat keluar lewat al-jauf. Yang kedua, pada al-jauf ada itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Ketika fathah, posisi mulut gimana jemaah? Terbuka. Ketika kasrah, tersenyum. Ketika dhammah, monyong. Ya, baik. Kita cukupkan sampai dengan al-jauf. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa latihan. Ya, karena tajwid ini perlu latihan, ya terus latihan. Antum pulang ya di motor nggak jadi masalah tuh latihan a i u a gitu ya. Insyaallah fasih. Insyaallah. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.